Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dwi Handayani akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko likuiditas pada kelas manajemen 22A dengan NPM 2341115 PM. Apa yang membuat sebuah perusahaan berjalan lancar? Salah satunya adalah likuiditas. Tetapi gimana jika likuiditas tersebut terganggu? Mari kita jelajahi bersama dalam video ini tentang pentingnya manajemen risiko likuiditas dalam menjaga kestabilan keuangan perusahaan Anda. Oke, pertama kita harus mengetahui dulu pengertian manajemen risiko likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban tunai dan agunannya tanpa mengalami kerugian yang tidak dapat diterima. Nah, resiko likuiditas itu sendiri adalah resiko terhadap keuangan atau kondisi keuangan atau juga keamanan dan kesehatan suatu lembaga yang timbul dari ketidakmampuannya baik nyata atau yang dirasakan untuk memenuhi kewajiban kontraknya. Nah, manajemen risiko likuiditas ini meliputi proses dan strategi yang digunakan bank untuk yang pertama, menilai kemampuannya untuk memenuhi arus kas dan kebutuhan agunannya dalam kondisi normal ataupun tertekan tanpa berdampak negatif pada operasi sehari-hari atau posisi keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, mitigasi risiko tersebut dengan mengembangkan strategi dan mengambil tindakan tepat yang dirancang untuk memastikan bahwa dana dan jaminan yang diperlukan tersedia saat diperlukan. Lanjut, pentingnya likuiditas dalam operasi perusahaan. Likuiditas adalah penting dalam operasi perusahaan karena ia menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat yang diperlukan. Nah, perusahaan yang nggak dapat mengendalikan tingkat likuiditasnya akan menghilangkan kepercayaan dari pihak yang bersangkutan, yaitu kreditur, yang dapat menurunkan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan usaha dan efektivitasnya. Resiko likuiditas dan dampak pada keberlangsungan bisnis. Yang pertama, gagal menemukan sumber daya. Jika perusahaan tidak memiliki cairan yang cukup, maka mereka mungkin tidak dapat memanfaatkan peluang bisnis yang muncul seperti investasi atau ekspansi. Yang kedua, gagal memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek seperti pembayaran gaji karyawan, pembayaran pemasok, atau pembayaran tagihan kepada kreditur, maka hal itu dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Selanjutnya, gagal mengelola tingkat resiko. Nah, jika perusahaan tidak dapat mengelola tingkat resiko likuiditas, maka mereka mungkin tidak dapat memanfaatkan peluang bisnis yang muncul juga, seperti investasi ataupun ekspansi. Nah, faktor yang mempengaruhi likuiditas ini dibagi menjadi dua, ada faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dibagi menjadi tiga, ada dana pihak ketiga, kualitas aset, dan juga efisien operasional. Yang faktor eksternal dibagi menjadi empat, ada inflasi, BI rate, SBIS, dan juga perubahan politik nasional, regulasi, dan perubahan kebijakan pemerintah yang masing-masing penjelasan bisa kita baca bersama-sama. Lanjut pada materi metode manajemen risiko likuiditas yang digunakan, yaitu yang pertama metode SWOT yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko likuiditas, dan yang kedua ada metode PESTEL, yaitu political, ekonomi, sosial, teknologikal, environmental, dan juga legal. Ini itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas. Oke, kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama, likuiditas adalah penting dalam operasi perusahaan karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek pada saat yang diperlukan. Yang kedua, risiko likuiditas dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis seperti gagal menemukan sumber daya, gagal memenuhi kewajiban jangka pendek, dan juga gagal mengelola tingkat risiko. Selanjutnya ada faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi likuiditas dan juga metode untuk mengidentifikasi resiko likuiditas antara metode SWOT dan juga PESTEL.
Oke, materi pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.